Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dionysius Randy, kelas pengkajian SOC M03. Di sini saya akan menjelaskan materi korelasi dan regresi. Pada praktikum yang kemarin dilaksanakan, kita sudah mendapat data suhu dan BOD yang tertera pada Excel ini. Selanjutnya, kita akan ubah menjadi len suhu dan len BOD dengan cara sama dengan ln dikali kolom pada A2, karena ini kan len suhu. Biar cepat kita bisa blok sampai bawah, maka nanti akan muncul hasilnya semua. Begitupun di len pada BOD. Selanjutnya, kita akan membuat tabel perhitungan. Namun sebelumnya, kita akan melakukan permisalan, di mana X merupakan suhu dan Y merupakan BOD. Dan N merupakan jumlah data, di sini ada 10, maka kita tulisnya 10, dan alfanya 0,05. Selanjutnya kita membuat tabel perhitungan. Di sini X merupakan permisahan dari len suhu. Kita masukin nyampe ke bawah, lalu kita bikin jumlahnya atau sigma. Cara bikin sigma itu sama dengan sum yang tabel X nomor 1 sampai 10. Nanti hasilnya akan muncul pada di bawah ini. Begitupun Y merupakan permisalan dari len BOD. Selanjutnya X dikali Y, berarti jumlah perkalian dari len suhu kali len BOD. Lalu ini hasilnya. Selanjutnya ada len suhu yang dikuadratkan. Jadi yang X ini dikuadratkan, maka hasilnya seperti ini. Bisa kita blok sampai bawah, nanti akan muncul hasilnya. Begitupun Y, len BOD kita pangkatkan, maka nanti akan muncul hasilnya. Selanjutnya ada koefisien relasi. Di sini munculnya RXY. Untuk menghitung RXY sendiri memiliki rumus, yaitu N kali sigma X Y dikurangin sigma X dikali sigma Y dibagi kuadrat akar N kali sigma X dikurang sigma XI dikuadratkan dikali N dikali sigma Y dikurang sigma Y dikuadratkan. Maka kita sudah menghitung hasilnya menjadi 3,012. Selanjutnya kita akan membuat scatter plot. Scatter plot membuatnya dengan cara insert. Kita akan nanti akan muncul seperti titik-titik ini. Nanti kita pilih yang pertama ini. Maka nanti akan hasilnya muncul seperti ini. Jangan lupa untuk diganti keterangannya. Selanjutnya ada uji hipotesis korelasi. Yang pertama ada pernyataan hipotesis. H0, tidak ada hubungan antara BOD dengan suhu. H1, ada hubungan antara BOD dan suhu. Yang kedua ada ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N-nya itu merupakan data, tadi kan data ada 10, maka kita tulis 10. Dan yang ini sebetulnya ini alfa. Alfa yang kita gunakan itu 0,05. Selanjutnya ada distribusi sampling, yaitu T. Titik kritis, dB sama dengan N dikurang 2. Tadi N ada 10, dikurang 2, hasilnya 8. T tabel sama dengan T alfa dibagi 2, sama dengan dB 0,025 dibagi 8. Maka hasilnya kurang lebih 2,306. Yang kelima, ini ada daerah penolakan. Kita bisa lihat tadi hasilnya kan 2,306. Jadi kalau misalkan lebih itu, tolak H0. Dan kalau misalkan kurang dari min 2,306, itu berarti tolak H0. Selanjutnya ada statistik uji, yaitu koefisien relasinya. Tadi kita udah menghitung sebelumnya 0,729. Maka di sini kita akan menghitung T hitung dengan rumus koefisien relasi akar N-2 dibagi akar 1 min koefisien relasi dikuadratkan. Kita ketemu hasilnya T hitungnya sebesar 3,012. Jadi keputusan dan keputusannya T hitung lebih besar daripada 2,306, maka tolak H0. Kesimpulannya adanya hubungan antara BOD dan suhu. Selanjutnya ada regresi.
Tadi tabel ini sama seperti materi korelasi, selanjutnya kita bikin tabel perhitungan untuk mendapatkan, model estimasi. Model estimasi, punya rumus Y sama dengan A tambah B XI. Cuma untuk mencari B-nya kita memerlukan rumus. Rumusnya seperti ini, N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N kali sigma XI dikurang sigma XI dikuadratkan. Kita sudah menghitung, hasilnya didapatkan 6,364. Selanjutnya untuk mendapatkan A sama dengan sigma YI dibagi N dikurang B dikali X sigma XI dibagi N. Hasilnya min 19,335. Jadi sehingga model estimasi Y-nya sama dengan min 19,335 ditambah 6,364 XI. Selanjutnya kita membuat scatter plot sama caranya seperti tadi, insert, lalu klik yang ini, lalu klik yang ini, maka muncul seperti ini. Tapi jangan lupa diganti keterangannya. Scatter plot di atas menunjukkan bahwa secara deskriptif bahwa BOD berpengaruh positif terhadap suhu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tren linear positif pada scatter plot di atas. Kita bisa lihat nih hasilnya positif semua. Selanjutnya ada materi koefisien determinasi. Di sini sudah saya sajikan tabel yang saya buat sebelumnya. Pada data XI di sini merupakan nilai dari len suhu, yang YI merupakan nilai dari len BOD. Di sini YI yang saya maksud adalah model estimasi, sedangkan Y yang biasa cuma saya italik itu merupakan Y rata-rata. Untuk mendapatkan nilainya dari XI dan YI kan ada dari sebelumnya. Kalau untuk yang model estimasi ini kita bisa dapat dari nilai A ditambah B dikali dengan len daripada suhu. Itu kita blok sampai ke bawah, nanti akan muncul hasilnya. Sedangkan yang model estimasi dikurang Y rata-rata, itu cara mendapatkannya dari yang hasil D2 ini dikurang dengan Y biasa. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang ini, yaitu model estimasi dikurang Y dipangkatkan 2, yaitu dengan cara kita sama denganin klik yang E2 ini, kita pangkatkan dengan 2. Kita bisa blok sampai bawah, nanti akan muncul hasilnya sendiri. Selanjutnya, yaitu YI dikurang Y. Untuk mendapatkan hasilnya, nilai len BOD ini dikurang dengan Y biasa. Nanti kita blok, maka nanti akan muncul hasilnya. Untuk yang sebelahnya lagi, itu merupakan hasil pangkat 2 dari model rata-rata dikurang Y. Jadi caranya tinggal yang ini seperti ini, G2 merupakan hasil G2 dipangkatkan 2. Nanti kita blok bisa sampai bawah. Yang di sini untuk mendapatkan Y sendiri yaitu sigma len BOD yang ini dibagi jumlah data. Jumlah data kan ada 10. Jadi sama dia bisa disebut dengan sigma ln BOD dibagi N. Untuk mendapatkan R kuadrat, rumusnya sendiri yaitu sigma dalam kurung model estimasi dikurang Y rata-rata dikuadratkan dibagi model estimasi dikurang Y. Maka dia dapat dihasilkan 0,53. Selanjutnya yang A dan B ini sudah ada di materi yang sebelumnya. Kita dapat menginterpretasikan 53% kandungan BOD dipengaruhi oleh suhu, sedangkan 47% kandungan BOD lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor selain suhu. Selanjutnya ada uji hipotesis regresi. Yang pertama ada uji F. Pernyataan hipotesis H0 suhu tidak mempengaruhi kandungan BOD, H1 suhu mempengaruhi kandungan BOD. Yang ukuran sampel dan tingkat keasamannya N-nya sesuai dengan data yang tadi. Data kita ada 10, berarti N-nya 10. Dan alfanya, nilai alfanya 0,05. Distribusi sampling yaitu F. Jadi kita itu titik kritis, P-nya sama dengan 1, dB1 sama dengan P sama dengan 1, dB2, N dikurang P. Tadi N-nya ada 10, P-nya ada 1, jadi
10 kurang 1. Kita bisa lihat dari tabel persentase distribusi, P-nya kan 1 di sini, dan DB2-nya nilainya 9. Jadi titik pertemuannya antara ini dengan 1 dengan 9 ini ditemukan angka 5,12. Maka itu hasilnya. Daerah penolakan H0, nilai yang lebih dari 4,6 ini akan menolak H0. Sedangkan yang kurang dari 4,96 ini akan menerima H0. Selanjutnya yang F ada statistik uji JKR. Untuk mendapatkan nilai 0,172 ini ada rumusnya, yaitu sigma Y model estimasi dikurang Y rata-rata dikuadratkan. Untuk JKT-nya sendiri sigma dikali YI atau ln BOD tadi dikurangin dengan Y rata-rata dikuadratkan. Untuk mendapatkan JKG sendiri rumusnya yaitu JKT dikurang JKR. Kita akan bisa masukkan ke tabel ini. Lalu selanjutnya ada keputusan dan kesimpulan. Keputusannya T hitung lebih besar daripada 5,12, yaitu menghasilkan tolak H0. Kesimpulannya suhu mempengaruhi kandungan BOD. Selanjutnya yang kedua ada uji T, pernyataan hipotesis. H0-nya suhu tidak mempengaruhi kandungan BOD, H1 mempengaruhi kandungan BOD, dan yang B, ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N-nya sama seperti tadi, N-nya kita karena datanya ada 10, maka N-nya ada 10, dan alfanya ada 0,05. Dan yang C, distribusi sampling sama dengan F. Titik kritisnya di B1, N dikurang 2. N-nya tadi ada 10, jadi 10 kurang 2 sama dengan 8. T tabelnya sama dengan T alfa dibagi 2. dB-nya sama dengan F 0,025. Jadi kita bisa lihat, lihat lagi di tabel presentasi distribusi, nilai dari F sendiri 0,025 berada di sini, dan nilai dari dB-nya ada di 8. Jadi 0,25 dengan 8 kita tarik garis ke sini, maka hasilnya 2,306. Selanjutnya yaitu yang E, daerah penolakan H0. Jika hasilnya 2,306 maka tolak H0. Sedangkan jika kurang dari min 2,306 maka ditolak H0. Selanjutnya ada statistik uji. Yang B kita dapat hasilnya 6,34. KTG-nya kita mendapat hasil 0,09 atau sama tadi ada di seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Selanjutnya X-axis kita dapat ada rumusnya, yaitu sigma XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan dibagi N. Untuk SEB-nya kita dapat dari akar KTG dibagi SXX. T hitungnya kita bisa dapat angka segini, rumusnya yaitu B dibagi SEB. Maka nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Maka kita dapat menarik keputusan dan kesimpulan. Keputusan T hitungnya lebih besar 2,306 tolak H0. Kesimpulannya suhu mempengaruhi kandungan BOD. Dan ada soal yang di PPT. Jadi yang nomor pertama, bagaimana keratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas? Jawabannya, suhu dan BOD di Sungai Berantas termasuk erat karena dibuktikan dengan tadi nilai koefisien relasinya. Dan yang kedua, apakah hubungan tersebut bersifat signifikan? Iya, bersifat signifikan karena dapat dibuktikan yang tadi yang T hitung nilainya lebih besar daripada T tabel. Dan yang ketiga, model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruhi kandungan suhu terhadap kelimpahan BOD. Tadi model estimasi regresinya yaitu Y sama dengan A tambah B XI. Jadi nilainya min 19,335 ditambah 6,364 XI. Selanjutnya yang keempat, koefisien determinasi. Koefisien determinasinya kita dapat di 0,531. Yang kelima, apakah pengaruh suhu terhadap kelimpahan BOD bersifat signifikan?
Ia bersifat signifikan karena F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.